Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa kembali dalam channel Cahaya Gusti ini. Pada pertemuan ini saya akan membahas tentang jebakan bagi pejalan rohani. Dalam kitab Mashaibul Insan karya Ibnu Muflih Al-Maqdisi, beliau menceritakan sebuah kisah, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, dalam suatu perjalanan aku merasakan cuaca yang sangat panas, hampir saja aku mati kehausan. Lalu datanglah awan menaungiku, dan angin terasa datang bergerak menghembus tubuhku, dan ludah pun terasa mengalir di mulutku. Dalam riwayat lainnya dikisahkan bahwa saat itu langit terbelah, muncullah terlihat ars singgasana Allah yang sangat megah dan bercahaya. Di saat yang menyenangkan itu, tiba-tiba aku mendengar suara, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu." Maka aku menyaut, "Engkau Allah? Tiada Tuhan selain Engkau?" Lalu suara itu memanggilku lagi, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Sekarang aku halalkan apa yang telah diharamkan." Aku segera membentaknya, "Engkau pendusta, engkau adalah setan." Awan hitam itu pun berhamburan, lalu aku mendengar suara di belakangku, "Wahai Abdul Qadir, kamu telah selamat dari tipu dayaku karena pemahaman agamamu yang dalam. Sebelumnya, aku telah menggelincirkan 70 orang dengan cara ini." Ada yang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa itu adalah setan?" Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, "Barang siapa yang berkata, 'Telah aku halalkan bagimu ini dan itu,' maka engkau dapat memastikan bahwa ia adalah setan, karena sepeninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lagi yang berhak menghalalkan apa yang telah diharamkan." Bagi seorang salik atau pejalan rohani, harus hati-hati dalam perjalanan spiritualnya. Syekh Abdul Qadir Jailani sekali berwali saja masih diteror, digoda dan dijebak oleh setan, apalagi seperti kita yang masih penuh dengan dosa dan maksiat. Dengan bekal ilmu tasawuf dan bimbingan guru yang soleh serta lindungan dari Allah, kita akan selamat dari gangguan setan. Iblis yang menggoda Syekh Abdul Qadir Jailani adalah dari golongan yang cerdik dan pintar, karena memahami dan mengetahui tentang tasawuf, bahwa seseorang yang mengalami pencerahan itu biasanya melihat cahaya yang terang. Jika kita tidak hati-hati dan memohon perlindungan kepada Allah, pejalan rohani bisa jatuh tergoda oleh jebakan-jebakan iblis. Berapa banyak orang yang jatuh meninggalkan syariat gara-gara mereka mengaku sudah mengalami pencerahan atau makrifat, sehingga mereka tidak menjalankan sholat. Cukup dengan niat di dalam hati atau hanya ingat di dalam hati saja sudah menganggap dirinya telah menjalankan sholat. Bahkan sebagian pejalan rohani terkecoh dengan sebuah argumen ketika seseorang yang mencari mutiara di lautan, maka berangkatnya naik perahu.
ketika sampai di tengah lautan lalu menyelam dan mengambil permata. Jika sudah mendapatkan permata, maka tidak membutuhkan perahu lagi. Yang dimaksud dengan perahu di sini adalah syariat. Adapun menyelam adalah simbol dari torekot. Sedangkan permata adalah simbol dari makrifat. Jadi menurut mereka bahwa orang yang sudah mencapai makrifat maka tidak membutuhkan perahu lagi atau tidak membutuhkan syariat lagi karena mereka sudah hakikat dan makrifat. Jika memang memakai simbol demikian, pertanyaannya adalah, lalu bagaimana dengan orang yang sudah mendapatkan permata tersebut di tengah lautan? Pulangnya kembali ke daratan naik apa? Jika berenang, maka tidak akan mampu dan tenggelam. Jika ada nelayan yang seperti itu, maka dia adalah nelayan yang sangat konyol. Untuk apa bersusah payah naik perahu mencari permata di tengah lautan? Setelah berhasil mencapai tengah lautan dan mendapatkan permata, justru tenggelam di tengah lautan karena perahunya dibuang dan tidak dipakainya kembali ke daratan. Jadi, syariat itu yang disimbolkan sebagai perahu harus kita naiki dan dikemudikan agar kita bisa berangkat dan pulang kembali ke daratan. Artinya, syariat itu harus kita pegang yang sangat teguh, jangan sampai kita lepas. Jika tidak, maka kita akan tenggelam karena godaan setan dan hawa nafsu. Syariat jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, maka syariat adalah sebagai pondasinya. Jika sebuah rumah pondasinya tidak kuat dan lemah, maka akan mudah roboh dan hancur ketika terkena goncangan gempa. Begitu juga seorang pejalan rohani jika tidak memiliki syariat yang kuat, maka akan mudah jatuh terjebak godaan setan dan hawa nafsu. Dari kisah di atas, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani ketika digoda oleh setan, itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa kunci agar kita sampai dan selamat dalam perjalanan rohani adalah syariat yang kuat. Karena dalam perjalanan rohani itu sangat banyak sekali jebakan, baik jebakan yang menakutkan, jebakan yang halus, jebakan yang membuat bangga jiwa kita, dan jebakan yang membuat kita lari ketakutan. Jika kita tidak hati-hati, bukannya kita mendapatkan pencerahan rohani, justru mendapatkan kegelapan rohani. Ada juga yang terkena jebakan, didatangi sosok yang mengaku Jibril dan mengajari zikir, sehingga orang tersebut mempunyai banyak kelebihan, bisa melihat dimensi gaib, mengetahui kehidupan akan datang, bisa mengobati segala penyakit, bisa menarik uang gaib. Lalu tamunya banyak sekali. Kemudian ada sosok Jibril tersebut mengaku Jibril dan mengatakan bahwa kamu sekarang adalah seorang wali, satria piningit atau Imam Mahdi. Maka dia pun terkena jebakan sehingga menjadi orang yang mengaku satria piningit dan Imam Mahdi. Dalam perjalanan rohani itu banyak sekali jebakannya. Ada orang yang ngakunya dijaga oleh roh leluhurnya. Jika memang benar demikian, berarti roh leluhurnya itu masih gentayangan, belum sempurna jiwanya atau arwahnya, karena belum bisa masuk ke alam barzah, belum bisa pulang ke asalnya, belum bisa kembali ke asal usulnya.
Ternyata yang mengaku leluhurnya itu adalah ulah jin yang menyamar dan mengaku-ngaku jadi leluhurnya. Coba, andai kata dia bisa membedakan antara jin dan jiwa orang yang sudah mati, maka tidak bakalan terjebak dan tertipu oleh jin yang suka mengaku-ngaku tersebut. Begitu juga, kita jangan mudah terjebak dan percaya jika waktu zikir ada sosok bersurban yang mengaku wali datang dan memberikan kekuatan atau kelebihan yang awalnya kelihatan seperti baik. Ternyata justru kita semakin jauh dari Allah karena sibuk ngurusi selain Allah. Jika di alam ajsad atau fisik ini kedua mata kita melihat dan membedakan apa yang terlihat oleh kedua mata, maka di alam arwah kita harus teliti dan bisa membedakan serta mensikapi fenomena dan penampakan yang terlihat, apakah itu jin atau roh atau jiwa manusia yang telah meninggal dunia. Begitu juga harus hati-hati. Jika kita tidak teliti dan sadar, maka kita masuk ke alam khayal atau imajinasi yang diciptakan oleh iblis dan setan, sehingga kita tidak bisa membedakan apakah itu sebuah ilusi atau fakta dari perjalanan rohani. Disinilah kita perlu bimbingan dari sejati diri yang akan mengarahkan dan membimbing apakah itu sebuah jebakan dan tipuan dari jin, sehingga kita selamat dari jebakan setan dan kita juga bisa mencapai pencerahan rohani yang sesungguhnya. Lalu bagaimana agar kita tidak terkena jebakan iblis? Yang pertama, niatnya yang murni hanya untuk Allah semata. Hilangkan di dalam hati kita niat-niat selain Allah. Misalkan niat ingin bisa melihat alam gaib, mempunyai niat ingin mempunyai kekuatan, saktian, atau ingin memiliki kemampuan mengobati orang lain, atau ingin mempunyai kekuatan yang hebat. Hilangkan semua niat tersebut, karena niat atau keinginan yang ada dalam benih jiwa hati kita itu akan mengundang sosok-sosok dari dimensi gaib yang mereka akan mengaku-ngaku dan memberikan kekuatan atau apa yang kita cari. Yang kedua, syariat harus kita pegang secara kuat dan kokoh, karena itu sebagai benteng yang utama bagi pejalan rohani. Jika syariatnya lemah, maka akan mudah ditembus dan dikalahkan oleh setan dan hawa nafsu kita. Yang ketiga, kita harus selalu memohon pertolongan kepada Allah agar kita dilindungi dan dijaga serta dibimbing dari godaan iblis dan teman-temannya. Untuk itu kita harus selalu waspada dan hati-hati dalam mengamalkan zikir atau suluk, karena setan, jin akan selalu mengintai dan mengganggu kita dari segala arah. Dan setiap kelemahan diri kita akan menjadikan pintu untuk dimasukinya. Dengan bekal syariat yang kuat, serta ilmu tasawuf dan bimbingan guru serta kepasrahan diri kita kepada Allah, insya Allah kita akan selamat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Saya ucapkan terima kasih yang banyak, semoga Anda semakin tercerahkan jiwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.